وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. Ya baik, pada bapak-bapak dan ibu-ibu dari jamaah Masjid Al-Mujadid yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di waktu yang diberkahi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda mendoakan untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Dan waktu subuh ini merupakan waktu-waktu yang penuh keberkahan. Karena siapa yang hadir untuk sholat subuhnya saja, itu kan pahalanya setara dengan semalaman suntuk. Sholat sunahnya saja, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat yang sebelum subuh saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti pahala sholat sunahnya seperti itu, maka sholat fardunya, wajibnya itu lebih besar lagi. Dan kita juga mengikuti sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu biasanya kalau setelah sholat subuh, ya, beliau kalau kebiasaan sehari-harinya itu kan setelah sholat subuh, setelah itu zikir pagi, nah setelah itu baru kajian, kadang kajian dan kadang juga tanya jawab atau diskusi dengan para sahabatnya. Dan itu sampai dengan waktu syuruk, setelah sholat duha dan setelah sholat syuruk baru Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Dan itu kebiasaannya seperti itu. Artinya kita juga sebagai umatnya, ya, kalau tidak bisa melakukan setiap hari, ya mungkin bisa sepekan sekali atau sebulan sekali atau minimalnya mungkin setahun sekali gitu ya. Jadi maksudnya diam di masjid dari subuh sampai waktu syuruk gitu ya. Jadi sekali-kali itu harus dicoba gitu. Sebagaimana i'tikaf gitu kan, kalau i'tikaf itu 10 hari di bulan Ramadan full tanpa pulang. Kalau itu yang minimal seumur hidup sekali mas dicoba gitu. Jadi nggak pulang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini untuk tema hari ini itu tentang pemuda ya. Di pemuda dalam Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya ini nanti pemuda-pemuda yang saya ambil di dalam Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka berangkat dari sini di surat Ar-Rum ayat ke-54, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah, yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian min dha'fin, dari keadaan yang lemah. Ini pertama. Jadi yang pertama adalah lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin, nah kemudian dari keadaan yang lemah itu quwwah. Nah, maka dia perkataannya kuat. Nah, itu saya kasih merah, quwwah. Jadi lemah, setelah lemah kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwah. Ya, kemudian setelah kuat itu dha'fa wa shaybah, maka Allah jadikan lemah yang kedua wa shaybah, ditambahi wa shaybah, dan beruban. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, wa huwal 'alimul qadir, dan dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Nah, ini berarti ada 3 tahapan dalam kehidupan ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Lemah yang pertama itu berarti lemah ketika masa kecil. Kecil itu lemah kan, lemah
fisik, lemah ilmunya, lemah, ya masih lemah keadaannya. Nah, kemudian setelah lemah itu di masa kecil itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setelah lemah itu maka kuat. Maka kuat di sini masuknya berarti setelah masa kecil selesai. Nah, berarti masuk ke masa apa Pak? Masa baligh ya, dimulai dari baligh. Jadi masa muda, artinya kuat di sini pemuda, kuat. Nah baru nanti setelah kuat, Allah jadikan lagi du'afahu wa syaiba, lemah lagi dan beruban. Jadi ini maksudnya di masa tua. Jadi artinya pemuda ini di antara dua kelemahan di masa kecil dan kelemahan nanti di masa tua. Nah tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini, yaitu untuk pemuda itu sebutannya dengan kuwah. Yang Allah inginkan memang dari pemuda itu kuat. Jadi kalau dari konteks Quran, yang nggak layak kalau pemuda itu lemah ya, patah semangat ya, terus dikit-dikit tersinggung, baperan, ya, itu seperti itu dia nggak masuk di sini. Makanya yang mengitari Nabi Muhammad SAW, yang membantu dakwah Nabi itu rata-rata itu pemuda. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, Nasarani asyabab, aku itu ditolong oleh para pemuda. Wa khadzalani asyuyukh, dan aku direndahkan, dihinakan oleh para orang tuanya. Jadi hikmahnya itu ya dulu ketika Nabi Muhammad menjadi Nabi itu ya para orang tua itu memang susah. Kan kalau udah tua itu lumayan susah dikasih tahu tuh susah, karena kan namanya orang tua dia keinginan untuk dihormatinya itu tinggi, sehingga untuk mengikuti sesuatu hal yang baru itu nggak mudah. Makanya di level teratasnya di masa Nabi ketika awal diutus menjadi Nabi, itu level teratasnya nanti kan ujung-ujungnya mati kafir banyakannya. Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, itu level-level teratasnya para sepuh-sepuh yang mereka itu mempunyai kedudukan. Itu rata-rata mati kafir. Yang masuk Islam itu hanya sedikit, semisal Abu Sufyan, itu pun akhir-akhir Abu Sufyan. Nah, adapun anak-anaknya, kita tadi Walid bin Mughirah, anaknya Khalid bin Walid masuk Islam. Abu Jahal, anaknya Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Nah, justru yang muda-mudanya ini terselamatkan. Nah, tapi yang tua-tuanya ini, nah ini susah ya. Maka hikmahnya memang diantaranya, ya mumpung masih muda itu, ya lakukan taubat. Karena kalau sudah tua biasanya susah lagi nanti menerima kebenarannya, itu susah. Kalau umur sudah 40 tahun ke sana, ya kalau tidak karena petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala itu biasanya susah. Makanya kalau di kalangan sahabat itu kan para tabi'in atau orang soleh dulu, kalau sudah masuk 40 mereka rata-rata fokusnya itu sudah akhirat, fokusnya untuk akhirat. Nah, jadi semuanya di situ yang mengitari Nabi rata-rata pemuda. Dan kita bisa lihat, nah ini di sini ini usia-usia ini dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang awal masuk surga, yang awal masuk Islam dan dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini usia dari masuk Islamnya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau bisa dihafalkan, kalau bisa. Abu Bakar As-Siddiq itu usia 37 tahun. Ya. Nanti Umar 27. Utsman 34, Ali bin Abi Thalib 10 tahun, masih kecil. Artinya di sini yang usianya di atas 30 itu hanya 2, Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau Abdurrahman bin Auf itu pas di 30 tahunnya. Ya. Yang di bawah 30, di atas 20, 2 orang, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab. Yang lainnya sisanya itu Masya Allah kurang dari 20 tahun ya.
jadi kurang dari 20 tahun, tapi sudah bisa mampu untuk menerima kebenaran. Makanya Imam Az-Zuhri, beliau seorang tabi'in, itu dulu kalau ketemu pemuda itu suka dinasihatin, wahai para pemuda, ya, kalian tuh jangan merasa lemah, ya. Terus karena pemuda itu kan biasanya merasa lemah, terus kalau ketemu dengan orang tua itu suka malu-malu gitu Pak ya, mau berpendapat malu, nggak enak, ya. Itu seperti itu. Terus beliau menasihati juga, padahal Umar bin Khattab itu dulu ketika rapat atau meminta pendapat itu rata-rata yang dimintai saran itu justru anak-anak muda. Ya. Kenapa? Karena yang diharapkan dari ketajaman akal mereka, karena masih muda, jadi cara berpikirnya itu sudah jauh. Ya, tapi di situ pemudanya sudah jadi, gitu ya. Di masa Nabi apalagi itu kan dari kecilnya sudah dalam keadaan lingkungan yang baik, dalam kekokohan iman yang baik. Nah, makanya dari sini kita bisa lihat, terus seperti Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam umur 10 tahun. Ada yang mengatakan riwayat lain bahkan 8 tahun. Itu kan luar biasa. Ketika Nabi SAW diutus jadi Nabi, beliau bilang ke Ali, diajak untuk masuk Islam. Kata Ali, ya nanti saya coba dulu bicara sama ayah, kalau bahasa kitanya. Terus kata Nabi Muhammad, nggak perlu disampaikan kepada ayahmu, karena saat itu orang yang masuk Islam itu masih sedikit, dan ini perlu cara, nggak boleh terang-terangan, apalagi cerita ke orang lain, bahkan sampai anggota keluarga. Nah, tapi Abu Thalib ini kan juga pamannya Nabi Muhammad, jadi sudah sangat mengetahui karakter Nabi Muhammad. Tapi Ali dia nggak cerita ke ayahnya, jadi dia itu setelah ditawari Islam itu malamnya dikisahkan bahkan nggak bisa tidur, mondar-mandir, saya harus ngikutin agama ayah saya atau ngikutin saudara saya. Itu tapi setelah itu menyatakan keislamannya, masuk Islam. Dan nanti ayahnya Abu Thalib itu melihat ke Nabi Muhammad suka ketika waktu sholat dulu kan suka misah ke bukit-bukit, ya, mereka sholat di sana. Dan itu diperhatikan sama Abu Thalib. Nah setelah itu Ali dikasih tahu, ya sudah, kalau kamu mau ikuti saja, karena yang saya ketahui dari Muhammad itu adalah kebaikan. Itu akhirnya masuk Islam. Ali anaknya. Sama juga Sa'ad bin Abi Waqqas, itu kan usia 17 tahun. Luar biasa masuk Islamnya, baru masuk Islam, belum lama itu kan ibunya juga ngancam, ya. Ibunya ngancam, kalau bahasa kita, nah kalau kamu nggak keluar dari agama yang baru itu, ya maka ibu nggak akan makan dan nggak akan minum, ya, sampai ibu meninggal, gitu, sampai mati, gitu. Intinya dia mengancam ibunya, kalau saat nggak keluar dari agama Islam ini, maka ibunya nggak akan makan dan nggak akan minum. Nah, tapi itu benar-benar dilakukan oleh ibunya. Maka saat sebagai anak ya wajar ada rasa sedih, tapi dia tahu ini umur 17 tahun, tapi dia sudah tahu, sudah punya prinsip, gitu ya. Ini agama yang benar yang saya pegang dan saya nggak boleh keluar dari sini. Nah, maka setelah itu dia bilang ke ibunya, ya ibu, walaupun ibu punya 100 nyawa, nyawa itu keluar satu persatu, saya tetap nggak akan keluar dari agama ini. Ya, maka kan lama-kelamaan ibunya juga udah lapar makan, ya kan, nggak kuat makan. Nah, jadi ini urutan dari para sahabat, ya. Mereka masuk Islamnya rata-rata di usia muda, dan memang yang mengitari Nabi Muhammad itu rata-rata para pemuda. Di pemuda itu dari masa balik sampai nanti ke umur 40 tahun, itu pemuda sebutannya. Dan di masa Nabi Muhammad SAW itu juga mereka dibangun kemandiriannya. Pernah suatu ketika itu ada seorang pemuda Ansor, dia datang ke Nabi Muhammad minta makan karena lapar. Karena Nabi Muhammad lihatin, ini pemuda dilihatin, gitu. Terus setelah itu ditanya, karena kelihatan, nah ini harusnya nggak minta-minta, masih muda, bisa kerja, cari uang, gitu kan. Nah,
Maka Nabi Muhammad setelah dilihat dari fisiknya ditanya, kamu di rumah punya apa? Dia mengatakan, ya nggak punya apa-apa. Ya paling di rumah hanya ada tikar untuk alas tidur sama selimut buat saya tidur. Nah, maka kata Nabi Muhammad, ya sudah, pulang bawa ke sini. Nah, maka setelah itu pemuda itu pulang kembali, itu tikarnya dibawa. Ya tikar nggak bagus sama selimutnya dibawa. Nabi Muhammad sedang kumpul dengan para sahabatnya. Lalu datang lagi, terus dikasihkan tikar itu sama selimutnya ke Nabi Muhammad. Dikasih, setelah itu Nabi Muhammad menawarkan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau membeli tikar ini? Itu sahabat tahu ini pasti Nabi Muhammad itu punya ide, ada sesuatu ya, nggak mungkin main jual. Maka para sahabat ada yang menawar, saya Rasulullah tawar 1 dirham. Terus kata Rasulullah, saya nggak mau 1 dirham. Ada sahabat yang lainnya ada yang menawar 2 dirham. Nah, maka dikasihkan barang itu ke sahabat yang menawar 2 dirham. Lalu dari 2 dirham ini dikasihkan ke pemuda tadi. Rasulullah bilang, silakan yang 1 dirham kamu berikan sesuatu untuk keluargamu, dan 1 dirham lagi kamu berikan kampak. Berikan kampak. Dan Rasulullah bilang dikasih batasan waktu. Selama 15 hari saya tidak ingin melihat kamu. Nah, maka setelah itu pemuda itu pulang dan membawa 2 dirham dengan amanah, 1 diberikan kampak, 1 diberikan sesuatu untuk keluarga. Dan pemudanya tahu apa maksud Nabi, karena dikasih kampak berarti ini untuk modal kerja. Maka akhirnya dia kerja mungkin cari kayu bakar dan yang lainnya, membantu setelah itu ke pasarnya kan kalau dulu ada pasar dari Yahudi Bani Qainuqa, terus ada pasarnya punya Ka'ab al-Ashraf, yang itu nanti semuanya pas di Madinah nanti satu persatu itu tutup, pasarnya punya Yahudi itu tutup. Ya, tapi pemuda itu, Madinah kan dulu nggak segede sekarang gitu kan. Jadi itu pemuda pasti dia lihat Nabi, tapi Nabi Muhammad nggak mau melihatnya. Sampai waktu 15 hari pemuda itu datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu laporan kalau bahasanya. Terus ditanya, sekarang gimana? Ya, alhamdulillah ya Rasulullah. Berapa penghasilannya? Saya sudah bisa mendapatkan 10 dirham. Nah, kan itu udah berlipat ya, dari tadi modalnya 2 dirham, 1 dirham untuk kampak, itu berlipat, dia sudah bisa mendapatkan penghasilan 10 dirham. Nah, jadi Rasulullah menginginkan ya kalau dari pemuda itu, dari orang-orang kalangan kaum muslimin, ya dianjurkan untuk bisa mandiri ya. Dia mandiri, nggak banyak merepotkan orang. Jadi bisa menghidupi dirinya sendiri. Makanya Nabi Muhammad SAW itu lahir saja sudah yatim, nanti usia 6 tahun ibunya juga meninggal, tinggal sama kakeknya, umur 8 tahun kakeknya meninggal, nanti tinggal sama pamannya Abu Thalib. Itu kan beda rasanya, tinggal dengan kakek dengan di rumah paman itu rasanya beda. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW itu beliau kecilnya itu sudah punya rasa, ya saya ini numpang, nggak boleh banyak ngerepotin orang. Maka di usia ke 10 tahunnya itu Nabi Muhammad kecil sudah ini kerja untuk menggembalakan domba punya orang lain. Ya, dan itu digaji, dulu dibayar, mungkin hanya beberapa kirot atau beberapa dirham atau pecahan dari dirham. Nah, untuk apa? Yaitu diantaranya untuk menghidupi dirinya, juga untuk membantu pamannya, karena tinggal di rumah Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi yang tidak banyak hartanya, tapi anaknya banyak. Itu Abu Thalib, dan Nabi Muhammad tinggal di situ. Nah, maka yaitu diantaranya beliau menggembalakan domba. Itu diantaranya untuk membantu pamannya. Jadi Nabi Muhammad yang menginginkan kita itu bisa mandiri, gitu, khususnya para pemudanya. Nah, di sini kita lihat ini dari surah Al-Anbiya, ini kisah tentang Nabi Ibrahim. Maka
Sambil kalau di Al-Quran itu rata-rata pemuda itu menggunakan kata fata, ya, fata. Tapi nanti kalau dalam hadis-hadis Nabi Muhammad menggunakan kata asyabab, artinya sama, pemuda. Nah ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pas diajak keluar sama penduduknya, terus kan Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim, saya nggak keluar ya. Terus setelah itu Nabi Ibrahim sudah berjanji akan membuat perhitungan dengan berhala-berhala mereka. Maka ketika mereka kembali dari acara itu terus pulang, mereka mendatangi tempat berhalanya, ternyata pada rusak, hancur, kecuali yang paling besar. Baru mereka mengatakan qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Jadi ini siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, sungguh dia itu orang yang zalim. Nah, terus salah seorang dari mereka ada yang mengatakan qalu sami'na fatai yadhkuruhum. Jadi mereka mengatakan, ya kami dengar fatai, ada seorang pemuda yadhkuruhum yang suka menyebut Tuhan-Tuhan kita, menyebut mereka para berhala, suka menjelek-jelekin berhala. Jadi ini Ibrahim berarti masih muda di sini, masih pemuda. Nah, fata ini dikatakan masih pemuda, tapi pemuda belia. Mungkin kalau bahasa kita remaja. Tapi remaja ini kalau kata Dr. Muhammad Tutut, ini harus kata yang harus dibuang dalam Islam. Karena di Islam itu tidak dibatasi. Jadi anak-anak, remaja, dewasa itu enggak. Remaja ini kalau bahasa Arabnya itu murahaqah. Kalau pemuda nanti fata dan syabab. Tapi yang dipilih di Quran atau Nabi Muhammad di dalam hadisnya tidak mengambil kata murahaqah. Yang murahaqah itu secara bahasa artinya bodoh gitu ya. Maksudnya kalau hari ini remaja juga sama. Itu karena kita banyak kiblatnya ke barat, jadi perbandingannya ke sana. Jadi kalau lihat pemuda itu remaja-remaja yang nakal atau apa, itu biasanya anggapannya wajar dan masih remaja, wajar lah, itu biasanya seperti itu. Nah padahal anggapan seperti itu yaitu akhirnya malah membuat mereka itu semakin rusak ya. Padahal yang kalau dalam Islam remaja itu nggak ada, dia adanya pemuda. Ketika sudah balik maka dia kan sudah sampai akalnya, harus sudah bisa menggunakan akalnya dengan baik. Makanya harus dibina dari kecil di sisi keimanannya. Nah, di sini menggunakan kata fata. Nah, biar kita tahu, nah ini fata ini dia pemuda belia. Nah, biar nanti ada ukurannya. Oh, ternyata pemuda itu seperti Ibrahim seperti ini. Jadi, qalu sami'na fata yadhkuruhum. Jadi ada seorang pemuda yang suka jelek-jelekin Tuhan kita. Yuqalu lahu Ibrahim, ya dia namanya Ibrahim. Maka setelah itu orang mengatakan qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Jadi mereka mengatakan, sudah bawa dia, datangkan dia ke sini dengan cara dilihat oleh banyak orang. La'allahum yashhadun, biar mereka itu menyaksikan. Maksudnya menyaksikan nih yang melakukan tuh Ibrahim. Nah, biar dipertontonkan di depan umum ya. Ya, tapi itu memang yang direncanakan sama Ibrahim seperti itu, biar nanti bisa menjelaskan tentang kebodohan kaumnya ya. Cara berpikirnya itu mereka salah ya, untuk mematahkan hujah-hujah mereka. Nah, diinginkan seperti itu. Sementara kalau masyarakatnya, rajanya yang mereka anggapannya Ibrahim itu nanti dia akan kapok gitu ya, dia akan malu, di bawahnya akibatnya. Makanya setelah didatangkan, qalu, mereka berkata, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kamu yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Nah, Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan tanyakan kepada yang paling besar gitu ya, karena kan pas mengakhirkan potong-potong disisakan yang paling besar ya. Tapi waktu itu saya sampaikan itu Nabi Ibrahim itu tauriah dengan menggunakan jempolnya gitu ya. Maksudnya bahkan
tanyakanlah kepada yang paling besar, maksudnya kepada jempolnya sampai diarahkan ke berhala. Nah sementara depan mereka ke berhala, ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan fas'aluhum in kanu yantiqun, tanyakan ke mereka, ke berhala-berhala itu jika mereka dapat bicara. Faraji'u ila anfusihim, ya maka masyarakat itu kan sadar, akhirnya mereka menyadari dirinya. Jadi faqalu innakum antumul zalimun. Jadi setelah itu mereka tahu itu kan nggak mungkin bisa bicara patung-patung itu. Jadi itu memang kalian termasuk orang-orang yang zalim karena salah masa menjadikan sebuah berhala itu untuk disembah, untuk dimintai sesuatu, padahal dia nggak bisa apa-apa. Bahkan yang buatnya sendiri manusia, masa Tuhan itu dibuat, gitu ya? Masa Tuhan dibuat. Nah, terus sampai ke thumma nukisu ala ru'usihim faqad 'alimta ma haula'i la yantiqun. Qala terus Nabi Ibrahim mengatakan juga afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Jadi kenapa kalian itu menyembah selain Allah ma la yanfa'ukum syai'an, yang enggak bisa memberikan manfaat sedikit pun, wa la yadurrukum, dan juga tidak bisa memberikan madarat sedikit pun. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Jadi celakalah kalian dan juga apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Afala ta'qilun, apakah kalian mengerti? Nah, maka masyarakatnya itu, rajanya itu sama dengan orang-orang itu ketika mereka mempunyai kekuasaan, sudah tahu yang dijalaninya ini salah, terus terbongkar kesalahannya, otomatis dia menggunakan kekuatannya. Maka mereka mengatakan harbiqu, bakar dia, gitu. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Jadi tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian ingin berbuat. Jadi sama orang-orang itu kalau dia sudah sadar, tapi di debat umum, ya terbongkar, iya yang dilakukannya itu salah, dia sadar, tapi kan dia merasa malu kalau sampai apa yang dilakukannya ini ditinggalkan sama orang-orang. Maka dia punya kekuasaan, pasti rata-ratanya itu menggunakan kekuasaannya. Ya, maka akhirnya Ibrahim itu dibakar, ya, dibakar. Maka setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada apinya, "Bunayana rukuni barda wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin, wassalaman, dan penyelamat ala Ibrahim, yaitu kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, maka di sini fata, yakni seorang pemuda belia. Nah, maka kita lihat dari Nabi Ibrahim yang masih muda itu, beliau mempunyai kekokohan tauhid, terus ada keberanian, terus perlawanan terhadap kebatilan, logika, dialog, kekuatan argumennya, dakwah dan tawakal itu masuk. Artinya ya Masya Allah, itu masih muda tapi akalnya itu sudah tajam seperti itu. Itu kan kalau nggak dibarengin dengan iman nggak mungkin bisa seperti itu, ya. Itu iman, pondasi pertama itu adalah keimanannya itu sudah masuk, ini itu lurus, ya. Dan api tak sanggup membakarnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkata tadi, karena sudah sangat yakin dengan apa yang diyakininya tadi, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menolongnya dan api tidak sanggup membakarnya dengan izin Allah. Dan kalau di surat Al-Kahfi, ini tentang pemuda Al-Kahfi, nah, itu menggunakan kata fityah karena pemudanya banyak, yang enggak satu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Jadi kami kisahkan kepadamu, yaitu kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Terus innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu benar-benar fityah, para pemuda, amanu yang beriman bi rabbihim terhadap Tuhan mereka, wa zidnahum huda. Dan kami pun menambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi ini kisahnya kalau di Ashabul Kahfi, nanti bapak-bapak bisa baca aja di tafsirnya. Mungkin kalau di Ibnu Katsir itu ada penjelasannya tadi, yaitu para pemuda, sebagaimana pendukung Nabi itu para pemuda. Itu ada di tafsir tentang ayat ini, yaitu fityah.
para pemuda. Di situ dikisahkan ketika itu sama, di masyarakat itu sedang merayakan hari raya. Ya, hari raya itu mereka mendatangi ke lapangan, terus masyarakatnya menyembah berhala. Tapi pemuda-pemuda ini dia lurus, dia tahu ini yang dilakukan kaumnya ini salah, yang dilakukan rajanya ini salah. Ya. Maka akhirnya mereka keluar dari masyarakatnya itu satu persatu keluar. Terus ada yang mengatakan mereka pemuda ini nggak saling kenal, jadi karena satu udah merasa ini nggak benar nih kayak gini, akhirnya dia pergi terus hingga di bernaung di salah satu pohon. Ya tiba-tiba datang lagi yang lainnya juga ngumpul, akhirnya berkumpullah di situ. Dan warabaqna ala qulubihim idh qamu faqalu. Terus mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, warabaqna ala qulubihim, dan kami menaklukkan mereka saat mereka berdiri, lalu mereka berikrar. Diceritakan juga pemuda ini mereka akhirnya dipanggil oleh para rajanya. Terus mereka berikrar. Ya, Allah teguhkan hati mereka berikrar di depan rajanya mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Lan nad'u min duni. Kami tidak akan pernah memohon pada selain Dia. Ya, min dunihi ilahan. Laqad qulna idzan syaqqa. Jika demikian sungguh kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Nah, maka setelah dari sini, karena mereka tahu pasti nanti resikonya itu ditangkap. Kalau nggak nurut sama penguasa yang mereka menyuruh untuk menyembah berhala, nggak nurut, pasti resikonya ditangkap, bisa dibunuh. Nah, maka akhirnya mereka keluar dan akhirnya nanti tinggal di dalam gua, ya, dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 309 tahun. Ya. Nah itu nanti kalau Bapak lihat ayatnya itu dipisah, kata 300 dan 9 itu dipisah. Itu maksudnya 300 dalam hitungan, kalau kita hari ini dalam hitungan Masehi itu 300 tahun. Kalau dalam hitungan Hijriah itu berarti 309 tahun. Itu seperti itu. Jadi Masya Allah itu Quran seperti itu cara mengungkapkannya. Jadi Quran itu luar biasa, dari kata-katanya, ayatnya itu penuh dengan mukjizat. Jadi bapak-bapak tuh kalau baca itu ternyata kayak hari, itu kata hari yaumun di dalam Al-Quran ternyata disebutkan sebanyak 365 kali, sebagaimana jumlah hari dalam satu tahun gitu. Terus kata bulan juga sama, syahrun disebutkan 12 kali dalam Al-Quran, sebagaimana jumlah bulan dalam satu tahun. Jadi itu seperti itu. Jadi banyak keseimbangan. Nah ini fidyah. Nah, maka para pemuda belia ini, yang mereka mempunyai tauhid sama. Fondasi pertama adalah tauhid. Terus ada keteguhan, keputusan yang dahsyat, kekokohan, kepasrahan, terus mempunyai kekuatan menghindar dari lingkungan dan sistem yang rusak. Nah, jadi pemuda itu ya harus bisa memahami kondisi. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan la takunu imma'ah. Jadi kalian itu jangan jadi generasi imma'ah, yang generasi yang kalau orang baik ikut baik, nanti orang berbuat buruk kezaliman ikut berbuat zalim. Jadi generasi yang ikut-ikutan itu nggak boleh, karena walaupun kebaikan, tapi kebaikan itu kalau dasarnya hanya ikut-ikutan itu nggak akan kokoh, pasti lama-lama dia hilang. Ya seperti kalau hari ini mungkin banyak ada sistem semuanya baca Quran satu juz gitu ya, kodos, tapi hanya ikut-ikutan, itu nanti kalau sudah sendiri pisah nggak jalan. Jadi pas musiman aja, sekarang musim ini menghafal Quran ya menghafal, nanti kalau itu nggak didasari dengan fondasi yang kuat, hanya ikutan, pasti nanti nggak akan jalan lagi, nggak akan lama berhenti. Makanya nggak boleh kalau ikut-ikutan, dia nggak boleh. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya nggak boleh. Jangan kalian jadi imma'ah, jadi yang dia
ikut-ikutan. Orang baik ikut baik, orang buruk ikut buruk, nggak tahu dasarnya. Nah, maka harus dikuatkan di dasarnya. Nah, di sini dan Allah pun mengamankan mereka. Ini para pemuda Ashabul Kahfi ini kemudian langsung memuji mereka. Ini beberapa tentang fata di dalam Al-Quran. Ini fityah jamak dari fata. Kalau fata berarti satu orang, fityah berarti beberapa, jadi banyak. Nah, terus yang kesini, kalau ini contohnya untuk perempuan. Nah, ini perempuan, tapi sama, ini saudaranya Nabi Musa alaihissalam, kakaknya. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam dilahirkan, nah itu kan Fir'aun dia bermimpi ya, mimpi melihat seluruh negerinya itu terbakar ya, penduduknya itu rumah-rumahnya terbakar kecuali rumah-rumah milik orang-orang Bani Israel. Nah, maka Fir'aun bertanya kepada para tukang sihirnya. Nah, itu sampai hari ini sama. Jadi sudah dari dulu rata-rata kalau penguasa itu rata-rata mereka mempunyai tukang sihir. Kalau sekarang mungkin dukun gitu ya. Dia punya dukunnya. Kalau sekarang mungkin ada istilah juga guru spiritual gitu ya. Padahal bukan spiritual itu ya, mungkin ada yang spiritual asli kalau dia dekat dengan ulama asli, tapi ada juga yang dia dukun ya, yang dirinya dekatnya ke para dukun. Itu dari dulu sudah seperti itu. Nah, maka Fir'aun bertanya kepada para penyihirnya, maksudnya mimpi ini apa gitu kan. Nah, tadi mereka yang mengabarkan ya, berarti kelak nanti akan ada yang menghancurkan kerajaanmu gitu ya. Ya dari Bani Israel. Nah, makanya Fir'aun lalu menetapkan sebuah aturan, kalau ada bayi yang lahir laki-laki dari Bani Israel itu harus dibunuh, disembelih. Yang lahir itu kan Fir'aun juga menyuruh, berarti punya petugas-petugas yang lainnya. Mungkin kalau hari ini untuk mendata yang hamil siapa saja di negeri ini yang hamil, ditulisin terus tanggal lahirnya, kapan perkiraannya. Nanti pas lahir datengin yang lahir laki-laki atau perempuan. Lahir laki-laki dibunuh langsung. Itu seperti itu. Karena kekhawatirannya. Nah, setelah itu Nabi Musa alaihissalam nanti lahirnya ya pas di hari itu. Di hari nanti kan lama-lama itu berlaku beberapa tahun, tapi lama-lama orang-orang itu nanti mengadu ke Fir'aun. Bani Israel itu kan di masa Fir'aun itu yang dipakai untuk tukang kerjanya, tukang kerja itu Bani Israel. Makanya mereka keadaannya itu terhina, dihinakan oleh Fir'aun. Nah, maka mereka mengatakan ini kalau Bani Israel yang laki-lakinya dibunuhin semua dari kecil, nanti kita kehabisan orang-orang yang untuk bekerja pada kita. Nah, maka setelah itu ditetapkan lagi aturan barunya, 1 tahun yang lahir bayi Bani Israel dibunuh, terus tahun berikutnya tidak, dibergilir. Nah, makanya nanti setelah Nabi Musa lahir, itu Nabi Musa lahir di ketika kondisi bayi-bayi itu dibunuh. Tapi adiknya Nabi Harun itu lahir pas ketika kondisi bayi yang lahir itu aman, itu Nabi Harun. Nah, makanya pas Nabi Musa lahir, ya ibunya kan ketakutan. Id auhayna ila ummika ma yuha. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Musa, ya, yaitu ketika kami wahyukan kepada ibumu ma yuha, dengan apa yang diwahyukannya. Nah, di sini juga kita bisa ketahui Pak, wahyu itu tidak konteksnya. Enggak semua yang menerima wahyu itu adalah seorang nabi. Kalau kita lihat ke Qur'annya maksudnya. Di sini kan ada id auhayna, dan kami wahyukan gitu ya. Yaitu ketika diberikan wahyu kita ummika, kepada ibumu, maksudnya kepada ibunya Musa. Artinya ibunya Nabi Musa berarti menerima wahyu gitu kan. Nah, kalau bahasa kitanya. Tapi diteliti oleh para ulama ya bahwasanya wahyu di sini maksudnya itu adalah ilham. Jadi dia diilhamkan kepada ibunya Nabi Musa. Karena nggak ada nabi itu perempuan, itu nggak ada. Ya, nabi itu semuanya laki-laki. Nah, maka ibunya Musa akhirnya
meletakkan Musa di dalam sebuah tabut, yaitu kotak, ya, kotak. Anidhifihi fit tabut, letakkanlah dia Musa di dalam peti. Faqdhifihi fil yam, kemudian lemparkan. Bunyinya faqdhifi, lemparkan, bukan diletakkan, tapi lemparkan, ya. Lemparkan ke sungai Nil. Falimqihi fil yam, faqdhifihi fil yam, falimqihi yam bisahiri yaqulu aduwwuli wa aduwwulai, sampai nanti akhirnya dihanyutkan dan akan diambil, ya, supaya diambil oleh musuhku dan musuhnya. Maksudnya musuhku musuh Allah dan dia musuhnya Musa, yaitu Fir'aun. Ini Masya Allah, cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan Fir'aun itu dikirimkan Musa yang masih bayi, bahkan nanti kan diurus sama Fir'aun dari kecil sampai besarnya, itu diurus sama Fir'aun. Nah, maka setelah dihanyutkan, ibunya Musa nanti menyuruh kepada kakaknya Musa. Jadi Qusri kalau di surat Al-Qasas, ini di surat Toha. Jadi disuruh mengikuti peti itu. Dia kemana ikutin. Tapi ini cerdasnya kakaknya Musa, dia perempuan, dia namanya mengikuti kan dia nggak boleh tahu kalau dia itu adalah kakaknya. Dia yang masih keluarga dari bayi yang dihanyutkan, dan itu dari Bani Israel. Karena kalau ketahuan kan bisa dibunuh. Nah, artinya di sini butuh ya cara, gimana caranya biar orang-orang nggak tahu. Artinya ngikutinya dia nggak dari jarak dekat. Ini petinya di situ ngikutin dari pinggir terus seperti itu, tidak. Berarti dari jarak yang jauh. Cukup dilihatin terus, sampai akhirnya nanti nyangkut di tempat Fir'aun. Dan nanti setelah di Fir'aun itu Musa yang kecil diambil di situ. Ternyata kan nanti pas mau disusui itu nggak mau. Dan ternyata hikmah juga, bayi itu ternyata ketika lahir itu Musa berarti sempat juga setelah lahir sudah diletakkan, ditempelkan ke dada ibunya. Dia mengenali detak jantung ibunya. Maka bayi itu kan kalau lahir langsung diletakkan di dadanya ibunya sambil dia minum asinya. Nah, itu ternyata dari sisi kayak kebidanan kayak gitu kan, bayi itu bisa memahami itu detak jantung dari ibunya. Dia bisa paham, mengenali pertama kali ibunya itu dari situ. Nah, maka Musa pas setelah sampai di situ dia nggak mau nyusu dari siapapun. Nah, karena dia tahu ini bukan ibunya, padahal masih bayi. Nah, maka kakaknya tadi dia mengatakan, ya, dia menunjukkan waktu Tuhan yang mengajarkan apa. Nah, dia mengatakan hal adullukum ala man yakfuru. Jadi idzan si uktuki fataqulu hal adullukum ala man yakfuru. Nah, dia mengatakan, bolehkah saya menunjukkan kepada kalian orang yang akan memeliharanya? Nah, maksudnya nanti akan ditunjukkan ke orang yang memelihara bayi ini dan orangnya amanah. Dan nanti dibawalah bayi itu Musa kepada ibunya. Nanti maunya Fir'aun disusunya sebenarnya di kerajaannya, tapi kata ibunya Musa, saya di rumah punya bayi, yaitu ada Harun, dan dia nggak bisa ditinggalkan. Nah, makanya setelah itu Musa disusui di situ, di rumahnya lagi. Nah, di sini ini tentang saudaranya Nabi Musa, saudarinya. Nah, maka dia seorang pemudi, karena perempuan, dia amanah, dia tanggung jawab, cerdas, teliti, hati-hati, kemampuan komunikasi. Karena kan tadi dia diamanahi oleh ibunya, dia bertanggung jawab terhadap adiknya ini yang dihanyutkan. Bagaimana dia harus bisa selamat? Dia cerdas. Ya, dia harus bisa komunikasi dengan orang itu, harus hati-hati, jangan sampai ketahuan kalau dia adalah bagian dari keluarganya. Nah, maka atas jasa ini, maka selamatlah Nabi Musa dengan
izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalau ini di Al-Qasas ini sama, ini tentang dua putri dari Nabi Syuaib. Sama masih pemudi, berarti pemudi. Jadi bisa untuk pemuda, pemudi. Ini berkaitan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam setelah tadi dibesarkan di kerajaan Fir'aun. Nah, terus terjadilah peristiwa Nabi Musa melihat pas keluar, sudah besar itu keluar, melihat ada orang dari Bani Israel bertengkar dengan suku Kipti, orang-orangnya Fir'aun. Setelah itu orang dari Bani Israel itu minta tolong kepada Musa. Nah, maka Musa menolongnya dan memukul orang dari suku Kipti. Pas dipukul nggak sengaja meninggal. Nah, kan kaget kok, nggak ada yang kaget mukul orang padahal nggak ada sengaja membunuh, tiba-tiba dia mati. Nah, dia Musa kaget, maka ada ketakutan. Maka setelah itu besoknya ternyata keluar lagi orang Bani Israel kemarin bertengkar lagi sama orang Kipti lagi, gitu kan. Nah, dan dari situ nanti ketahuan, oh ternyata yang kemarin membunuh itu kamu Musa ya. Terus nanti ada yang mengabarkan ke Musa, sekarang kamu pergi dari sini karena kamu akan ditangkap. Nah, maka Nabi Musa setelah itu pergi itu dengan ketakutan, hanya dengan baju yang ada di badannya dari Mesir ya. Ibaratkan melarikan diri, menyelamatkannya. Nah, dari situ pergi sampailah nanti di walamma waradana Madian, sampai di tempat mata air kota Madian. Nah, di sini Nabi Musa melihat banyak orang berkumpul di mata air itu memberikan air minum untuk kambing-kambingnya. Terus melihat di situ ada wawajada min dunihim imra'ataini tabudan. Terus ada dua perempuan yang dia menghalau kambing-kambingnya mau minum tapi dihalau. Maka kata Nabi Musa, ma khatbukuma, ya, kenapa kalian berbuat begitu? Maka kedua perempuan itu mengatakan, iya, kami nggak bisa meminumkan domba-domba kami kalau orang-orang itu masih di situ. Jadi nunggu sampai mereka selesai. Nah, maka Nabi Musa setelah itu membantu memberi minum domba-dombanya. Fasal pada guna sunat tawalat ila dhibri, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, setelah membantu memberikan minum domba-domba dua gadis tadi, nah, Nabi Musa lalu balik lagi di bawah pohon, ke bawah pohon, terus berteduh, terus berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat mengharapkan suatu kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Maksudnya kebaikan di sini ini adalah makanan, karena lapar. Nabi Musa di kisah itu udah beberapa hari nggak makan, dari Mesir jalan ke kota Madian. Nah, nanti dua perempuan ini akhirnya pulang. Pas pulang ke rumah, ya dia ketemu ayahnya. Tadi di atas dia kan mengatakan wa abuna syaikhun kabir, dan ayah kami itu orang yang sudah tua. Syekh ya, syaikhun kabir, orang yang sudah tua, yaitu Nabi Syuaib. Ada yang mengatakan Nabi Syuaib, ada yang mengatakan ini Syuaib yang lain ya, Allahu a'lam. Nah, maka setelah itu akhirnya perempuan ini dia menceritakan, dan Nabi Syuaib itu ayahnya melihat, kok ini nggak seperti biasanya jam segini belum pulang, kok ini sudah pulang ya. Maka kan cerita ya, karena tadi ada yang membantu memberikan minum domba-dombanya. Nah, diceritakan terus orangnya seperti ini. Nah, maka akhirnya diundanglah Nabi Musa datang ke rumahnya. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Nah, maka salah seorang dari putrinya Syuaib ini datang kepada Nabi Musa. Tamshi 'ala istihya. Nah, ini yang digaris bawahnya itu di sini. Tamshi 'ala istihya. Dia berjalan dengan penuh rasa malu, karena perempuan sendiri. Nah, ini sifat perempuan aslinya, dia seperti ini. Dia penuh dengan rasa malu karena bertemu dengan Nabi Musa. Bahkan diceritakan dia sambil menutupi mukanya dengan ujung lengannya.
Kalau terus dia mengatakan qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Jadi ayahku mengundangmu untuk datang ke rumah untuk membalas perbuatanmu. Nah, akhirnya kan fala maja'ahu, pas Musa datang menemui ayahnya Syuaib, wa qassa alaihi qasas, terus cerita tentang perjalanannya, ya. Perjalanan cerita. Nah, baru Syuaib mengatakan najauta minal qaumil dhalim, kamu sekarang sudah selamat dari orang-orang yang zalim. Nah, itu nanti di situ sampai akhirnya nanti Nabi Musa ditawari menikah dengan salah satu putrinya. Nah, menikah di situ sampai akhirnya nanti turun perintah lagi untuk mendakwahi Fir'aun. Dan nanti kalau Nabi Musa panjang ceritanya. Dan yang paling banyak disebutkan dalam Quran itu kan Nabi Musa. Makanya Masya Allah, pas datang ke Fir'aun, kalau bahasa kitanya di ini buat Nabi Musa itu nggak enak ya. Ini kan saya dulu digedein di sana, sekarang saya kabur dari sana disuruh datang lagi untuk nyeramahin, itu kan nggak enak ya. Makanya Fir'aun itu nanti ngungkit-ngungkit, kamu Musa kalau bahasa kitanya dari kecil sudah diurus sama saya, dibaikin, sekarang malah kayak gini, ibaratnya gitu. Makanya Nabi Musa itu nanti kan berdoa ke Allah, saya nggak bisa nih gitu, minta dibantu, nanti dibantulah dengan Harun, karena Harun lebih fasih dalam bicara. Maka nanti diutus bersama Harun ketika mendatangi Fir'aun. Ya, nggak enak Pak ya, kalau makanya hikmahnya itu kita tuh nggak enak kalau sering menerima jasa dari orang lain, terus kita mau menyampaikan kebenaran akhirnya susah. Itu hikmahnya di situ. Ya Nabi Musa karena sering dulu diasuh di Fir'aun, akhirnya mau menyampaikan ke Fir'aun juga berat. Itu ada rasa berat. Ya sama, kita juga sama. Kalau sering dikasih oleh seseorang, terus tiba-tiba orang itu salah, kita mau nasihatin itu berat. Padahal itu benar, tapi itu susah. Ya. Itu hikmahnya seperti itu. Nah ini yang diambil sebenarnya tentang dua orang pemudi yang harus melakukan pekerjaan laki-laki. Itu tadi anaknya Nabi Syuaib. Karena ayah mereka sudah tua, tapi walaupun perempuan, ya dia mau nggak mau harus membantunya. Makanya di sini ada bakti, ada tanggung jawab, ada kuat, ada sabar. Terus tapi mereka tetap menjaga kehormatannya dan juga mereka mempunyai akhlak yang baik. Nah, itu seperti itu. Ini perempuan. Nah, sekarang kita ke Yusuf, nah, tentang pemuda lagi, Fatah. Ini tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, setelah itu nanti diambil oleh para musafir, setelah itu dijual, terus dibeli oleh salah seorang petinggi dari Mesir. Ya. Nah, dan dibesarkan di situ, ya, di istana ibaratnya. Ini Nabi Yusuf. Tapi ternyata setelah besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf itu ketampanan. Kalau kata Nabi Muhammad, tampaknya Nabi Yusuf ini setengah bumi. Jadi setengah bumi ini ketampanan itu dimiliki oleh Nabi Yusuf. Jadi ganteng banget. Nah, setelah besar, ini kan kadang wajah ganteng atau perempuan kalau cantik itu kan bisa jadi fitnah. Iya, bisa jadi fitnah kalau nggak bisa menjaganya. Nah, maka istrinya Al-Aziz, itu menteri itu pas lihat Yusuf sudah besar, ya sudah bujang, setelah dibesarkan di situ, dia mulai tertarik, menggoda. Setelah itu pada suatu hari kan akhirnya Yusuf dipanggil. Setelah masuk ke dalam rumah, pintu ditutup, ditutup, terus mengajak berbuat ya mesum ya. Maka Yusuf alaihissalam nggak mau ya, terus mengatakan qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Lalu nanti akhirnya lari, terus pas sampai ujung ditarik bajunya, robek bagian belakang. Nanti pas sampai depan pintu, baru Yusuf buka pintu, plek di depannya suami dari istrinya yang sedang ngejar Yusuf. Kaget kan Pak ya, kita lagi ngejar istrinya, pas tiba-tiba dibuka ada suaminya. Istrinya langsung membalikan di belakang. Dia langsung bilang, kira-kira apa yang pantas untuk laki-laki yang mau berbuat seperti ini kepada istrimu? Wah, itu langsung dibalikin. Jadi
Makanya disebutkan inna kaida kunna azim. Sesungguhnya tipu daya ini untuk perempuan itu dia besar. Nah, maka setelah itu akhirnya istrinya raja ini, dia istrinya penguasa ini, menteri ini, dia cerita ke teman-temannya yang istri dari menteri-menteri di kerajaan situ juga. Nah, akhirnya berita ini bocor. Yang namanya informasi itu ya lama-lama kelamaan bocor, akhirnya nyebar. Nah, maka ketika menyebar, wa qala niswatun fil madinati mura'atul azizi turawidu fataha. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya. Ini pelayannya, diterjemahkannya pelayannya. Fataha ini sebenarnya pemudanya. Berarti pelayan di sini dia masih muda. Itu Yusuf. An-nafsi, yaitu untuk menundukkan dirinya. Qad syarafaha hubba. Ya. Pelayan ini benar-benar membuatnya mabuk cinta. Innalah naraha fi dhalalin mubin. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Nah, maka nanti Yusuf ini masya Allah ya, dia masih muda tapi bisa menjaga dirinya. Makanya nanti Nabi Muhammad SAW beliau bersabda tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di saat nanti tidak ada naungan selain naungannya. Itu di padang mahsyar. Bagaimana matahari nanti didekatkan sejauh 1 mil. Ya, orang-orang panas dalam keadaan tidak ada, kan kalau padang mahsyar itu dia sebuah padang yang luas, terus nggak ada tempat untuk berteduh, ya. Nggak ada yang mendapatkan naungan kecuali naungannya. Dan matahari sejauh 1 mil, maka Rasulullah mengatakan ya ada orang yang dia kepayahan keringatnya sampai lututnya, sampai tumitnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu saking panasnya. Ya, ibaratnya kita hari ini matahari saja jaraknya sekian juta mil, itu ketika panasnya menyengat, sangat panas. Ini hanya dengan jarak 1 mil. Ya, dengan jarak 1 mil. Kalau secara logika kita, iya mungkin kita kebakar. Tapi saat di padang mahsyar itu Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan manusia ini, dikuatkan fisiknya, dia nggak terbakar, tapi tetap panasnya itu luar biasa. Banyak orang yang kesusahan. Maka nanti mereka muter-muter ketika di padang mahsyar. Datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa. Mereka semuanya nggak bisa membantu. Ya. Sampai nanti datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu dari orang yang mendapatkan naungan itu adalah seorang laki-laki yang diajak berzina atau diajak itu oleh perempuan yang dia punya, kalau bahasa kita mah udah kaya, terus wajah malin dan punya wajah yang cantik, jadi parasnya bagus. Artinya laki-laki yang diajak berbuat seperti itu oleh perempuan yang udah punya, yang kaya, punya wajah bagus, tapi dia mengatakan inni akhafullaha rabbul alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, dia mengatakan seperti itu. Ini sama Yusuf kan lari, dia menjauhi perbuatan itu. Dan ada yang mengatakan Yusuf itu ketika itu sebenarnya sudah ada keinginan juga terhadap perempuan itu, tapi tiba-tiba Allah ilhamkan melihat wajah ayahnya yang menepuk menggigit jarinya, mengingatkan kepada Yusuf, ibaratnya Yusuf, kamu tuh anaknya Nabi, gak layak melakukan perbuatan seperti ini. Nah, maka setelah itu ada Yusuf teringat dan lari. Ya, maka sama. Kalau ada anak-anak itu, saya suka ingetin juga kalau di sekolah itu kadang, nah kamu tuh kalau harus dijaga ya kelakuannya, lisannya, apalagi kalau di tempat orang. Karena orang itu kalau lihat, nanti yang ke bawah jelek bukan kamu saja. Pertama mungkin orang itu akan mengira itu anak-anak mana sih, sekolah di mana kok kayak gini akhlaknya. Nah, itu nama sekolah sudah jelek. Belum lagi nanti ada yang nanya, ini anaknya siapa sih kok jelek banget perkataannya. Nama orang tua ke bawah. Ini siapa sih, gurunya apa nggak diajari adab? Gurunya ke bawah. Nah itu bisa ke anak-anak itu diajarin seperti itu, biar selalu bisa menjaga lisannya, karena dia membawa yang lainnya. Kalau jelek, yang lainnya ke bawah. Ini tentang Nabi Yusuf. Maka di sini
tidak ada yang berani menyalahkan ketampanan Yusuf, ya karena masa tampan mau disalahin gara-gara ganteng gitu kan, masa gara-gara ganteng itu kan udah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka masyarakat ya ini menyalahkan pembudanya, yaitu istri penguasa tersebut. Dan Yusuf merupakan pemuda yang mampu berkata, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Yusuf adalah pemuda yang berani dan mampu berkata-kata tidak untuk kemaksiatan. Nah, ini pemuda harus seperti itu, dia harus punya jiwa yang kuat, dia harus tahu ini salah, harus diikuti, atau harus punya prinsip. Nah, di sini ini masih lanjutan dari surat Yusuf. Nah, tadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam menghindar dari istri raja dan nanti istri raja juga, ini mereka bersekongkol juga dengan para perempuan-perempuan yang ada di situ. Ya intinya bersekongkol, kalau Yusuf tetap nggak mau, saya akan dibebaskan ke penjara. Nah gitu ya bahasa ini. Nah maka akhirnya Yusuf nanti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau begitu, Robbi sijinu ahabbu ilai. Oh ya Robku, penjara lebih aku sukai. Mimma yad'un, ya intinya penjara lebih aku sukai daripada aku harus memenuhi ajakan mereka, para perempuan-perempuan itu. Nah maka akhirnya Yusuf di penjara. Nah pas Yusuf di penjara nggak berselang lama, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Fatayan berarti ada dua. Ya, dia ada dua pemuda yang dia ternyata dimasukkan ke dalam penjara. Nah ada Yusuf di penjara dapat dua teman pemuda juga masuk ke dalam penjara. Nah, tapi Yusuf sudah jelas, Yusuf orang baik. Tapi dua ini, nah baik nggak pemudanya? Nah maka setelah itu nanti pemuda itu qala ahaduhuma, salah seorang dari mereka bicara ke Yusuf, inni arani a'siru khamra, sesungguhnya aku mimpi memeras anggur. Wa qala al-akhar, yang satunya lagi dia bilang, inni arani ahmilu fawqa rasi khubza ta'kulu tayru min, aku mimpi bawa roti di atas kepalaku dan sebagiannya dimakan oleh burung. Ya, najibna bi ta'wili, tolong memberikan kepada aku takwilnya. Ini maksudnya apa dari mimpi ini? Inna naraka minal muslimin, karena kami ini melihat kami itu termasuk orang-orang yang baik. Nah, maka nanti ditakwilkan oleh Nabi Yusuf setelah didakwahi dulu mereka. Setelah itu ditakwilkan mimpinya. Ditakwilkan mimpinya bahwasanya yang memeras anggur dia adalah koordinator pemberi minum di kerajaan, dan yang membawa roti dia adalah koordinator pembuat roti di kerajaan. Nah, nanti kisahnya kenapa mereka masuk penjara, ada yang menceritakan bahwasanya raja yang memimpin saat itu sangat lama, sehingga orang-orang itu merasa bosan, gak suka. Lalu mereka menyuruh kepada koordinator pembuat minuman dan makanan di kerajaan ini untuk membubuhkan racun untuk membunuh rajanya. Nah nanti yang membuat roti dan ngikutin provokasi dari orang-orang, dia membubuhi racun. Kalau yang membuat minum, dia nggak mau, dia terbukti nggak mau. Nah maka setelah itu yang membuat minum ini dia bilang ke rajanya, tapi rajanya akhirnya marah dan memutuskan dua-duanya di penjara. Maka mereka masuk penjara. Dan nanti di penjara Yusuf ini menakwilkan, yang maksudnya nanti kamu tetap akan menjadi pemberi minum raja, dan yang membawa roti tadi, dia maksudnya membawa roti di atas kepalanya dan sebagian dimakan burung, maksudnya nanti kepalanya akan hilang, mungkin dipenggal, ya, kepalanya nanti dipenggal. Intinya dia dihukum mati. Itu yang membawa roti, itu takwilnya seperti itu. Nah, ini kisah dari dua pemuda dalam profesinya. Nah, satu pemuda yang kurang iman dan pertimbangan. Nah, dia mudah terprovokasi. Ya, orang kalau imannya kurang kuat, ya dia mudah terprovokasi dan akhirnya terjatuh dalam kesalahan. Dan akhirnya dia harus menebus kesalahannya dengan penjara dan hukuman mati. Itu yang satu. Yang satunya
Pemuda kedua adalah pemuda dengan iman dan penuh pertimbangan, tidak mudah terprovokasi oleh sekelilingnya, sehingga dia terjaga dari kesalahan yang dilakukan oleh pemuda lainnya. Walaupun dia harus menebus dengan penjara, ya sama-sama harus dipenjara untuk pembuktiannya. Nah, tapi akhirnya dia selamat. Yang satunya selamat dari hukuman, dan lebih dari itu dia menyelamatkan orang soleh dari penjara, yaitu Yusuf. Nah, nanti dia akhirnya bisa menyelamatkan Nabi Yusuf keluar dari penjara. Ini gambaran dari pemuda. Nah, sekarang ini di dalam hadis-hadisnya. Kalau tadi dalam Quran itu disebutkannya dengan kata fata, kalau di dalam hadis itu dengan kata-kata syabab. Ini hadis yang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Jadi bersabda, ini 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. 7 orang. Nah, mudah-mudahan kita bisa Pak bagian dari sini salah satunya. Yang pertama al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua wasyabun nasya'a bi ibadatillah, itu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Ini menggunakan kata syabab, yang dia tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Artinya ya, namanya pemuda itu dia akan jadi tumbuh untuk beribadah kalau didikan dari kecilnya, yaitu betul dalam lingkungan yang baik, bukan dibiarkan. Karena kalau sudah dibiarkan itu nanti lumayan susah untuk memupuknya kembali, itu susah, harus ngebersihinnya banyak. Tapi kalau udah dari kecil sering dididik di rumah, diajarkan adab-adab, pulang main pulang, terus ada ngomong kasar ditanya, nah ini nggak baik, yang ini harus dibuang, nggak boleh diucapkan, cukup diketahui saja. Berbeda dengan yang dia ngomong kasar dibiarkan, orang tuanya di rumah ngomong kasar juga. Itu nanti ketika kita menginginkan kebaikan, pas ketika sudah usia baliknya itu susah, lumayan membersihinnya, lumayan banyak PR-nya. Nah, makanya untuk menjadi pemuda yang tumbuh dewasa dan beribadah, makanya ini bukan pemuda yang pendidikannya itu dibiarkan, diabaikan. Ada masih muda, biarin aja lah. Nanti juga kalau tobat jadi baik, kan nggak pernah tahu umur sampai di mana. Terus yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, itu seseorang yang hatinya itu selalu terkait dengan masjid. Nah, ini mudah-mudahan kita masuk di sini, Pak. Warajulan yatahadda fillahi jitama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi 2 orang laki-laki ya, yang mereka berkumpul bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Nah, ini yang Nabi Yusuf, nah, dia sama dengan ini. Warajulun ja'athu mura'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nah, jadi diajak oleh seorang perempuan, dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Terus warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Dia seorang laki-laki yang sedekah dengan menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ini sedekah sembunyi-sembunyi. Waktu itu saya kisahkan tentang Ali Zainal Abidin ya, yang sembunyi-sembunyi. Jadi sedekah malam-malam ada orang yang punya beras, ya udah kasih malam di apartemennya, ketok kasih beras langsung pergi gitu, ibaratnya seperti itu. Keluar nggak tahu dari siapa. Baru yang terakhir warajulun dzakarallaha khaliyan faqadat aina. Itu seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu dia meneteskan air matanya. Terus ini tentang pemuda agar memanfaatkan 5 perkara ya. Sebelum 5 perkara, yang pertama adalah syababaka qabla harami, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini harus benar-benar dimanfaatkan. Wasihataka qabla saqami, masa sehatnya sebelum masa sakitnya. Karena kita nggak pernah tahu kapan sakit itu datang. Jadi mumpung masih sehat ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waghinaka qabla faqri, masa kayamu sebelum masa fakirmu. Wa faraghaka qabla syughli, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Wa hayataka qabla mauti, dan juga
hidupmu sebelum datang matimu. Nah, yang pertama disebutkan adalah masa mudanya, sababaka qabla harami. Ini masa muda, manfaatkan dengan baik sebelum nanti menyesal di masa tua. Ya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Karena penyesalan itu ya di akhir. Penyesalannya di akhir. Jadi dimanfaatkan. Terakhir. Nah, ini dulu. Ini terus fase yang harus dipertanggungjawabkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in khisalin." Kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An umurhu fima afnah, yaitu tentang umurnya dalam hal apa dia habiskan. Wa an shababihi fima ablah. Dan terus tentang masa mudanya, untuk apa digunakan? Ya, masa mudanya untuk digunakan apa? Tapi di sini luar biasanya disoroti oleh para ulama. Kan yang pertama saja sebenarnya sudah cukup. An umruhu fima afna. Dari umurnya untuk apa digunakan? Kan umur itu berarti sudah mencakup semuanya. Tapi untuk mudanya ini tetap dimasukkan. Nabi Muhammad mengatakan wa an shababihi fima ablah, dan masa mudanya untuk apa digunakan. Jadi dia dipisahkan secara sendiri. Itu artinya masa muda itu memang masa-masa yang potensinya itu kuat. Nah, jadi di situ nanti ada pertanggungjawabannya. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa. Hartanya dari mana diperoleh dan dibelanjakannya kemana. Itu semuanya nanti akan ditanya. Jadi yang terakhir tentang ilmunya, untuk apa diamalkannya, diamalkan atau tidak. Nah, ini yang terakhir. Ini untuk pemuda itu motivasi untuk menikah sebagai penyelamatnya. Makanya dulu itu kalau masa dulu yang menikah itu sudah balik. Jadi balik itu rata-rata menikah. Ya, mereka sudah matang. Beda dengan hari ini. Hari ini tuh kadang balik, ya dulu juga ada. Balik itu dia hanya fisiknya saja, tapi secara akalnya belum. Akalnya belum. Ini motivasi kepada seorang sahabat, kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud dan beberapa pemuda yang lainnya yang saat itu kondisinya belum punya apa-apa, jadi masih miskin, tapi dimotivasi oleh Nabi SAW. Ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ya, karena dengan menikah itu kamu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm. Kalau nggak bisa, belum mampu, ya maka puasa. Fa innahu lahu wijah. Karena dengan puasa dapat menekan syahwat. Nah, maka bagi para pemuda kalau yang belum menikah harus banyak puasa. Khawatir kalau pemuda itu, ya sama Pak, kalau baca tentang remaja ini, dia kan ibaratnya tuh hari ini kan selalu yang dikhawatirkan itu berkaitan dengan seks gitu ya. Dia menyebar seperti itu. Karena itu memang memuncak di masa muda, itu memuncak. Makanya kalau di Islam ibaratnya perawan, dia sudah penuh, udah biarin aja, jangan digolongin dulu. Biar nanti kalau pas dia menikah semuanya tuh mancarnya kuat. Karena kalau digolongin dulu, ya nanti pas ketika sudah menikah satu istrinya hanya sisanya dengan beberapa tetes. Nah, itu maksudnya seperti itu. Makanya dimotivasi pemuda kalau dulu Rasulullah itu untuk cepat-cepat menikah. Kalau memang mampu menikah, maka cara menekannya itu syahwat itu ya dengan puasa. Itu paling efektif. Karena namanya syahwat itu kan dia normal, ya, dia normal pasti akan naik. Dan kalau nggak dijaga seperti ini, itu bisa kemana-mana. Ya, dia bisa kemana-mana. Makanya di saya waktu itu ada salah seorang wali santri, dia bilang tentang pendidikan tadi itu khawatir. Jadi yang menggambarkan ternyata dari anak SMA sekian persen itu sudah tidak perawan, gitu ya. Yang SMP
sekian persen itu sudah pernah melakukan ciuman, ya, itu kan sangat mengkhawatirkan gitu ya. Artinya kalau keadaannya seperti itu, bagaimana nanti setelah mereka dewasa? Kalau ini nggak dirubah dari sekarang, kita bikin dari kecilnya nggak dibina, bagaimana nanti kalau yang kecil-kecil ini juga hasilnya sama dengan yang sudah terjadi ini? Nah, itu kekhawatirannya ke situ. Allah a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.